Saya perempuan, dan sempat iseng coba-coba main Tinder di usia saya yang sudah 24 tahun sekitar tahun 2021. Posisi saya sudah bekerja dengan penghasilan yang mapan. Keluarga saya juga termasuk orang mampu. Dan orang tua saya punya bisnis mandiri yang dapat menghidupi mereka walaupun sudah masuk usia pensiun. Intinya saya dan saudara-saudara kandung saya bukan generasi sandwich. Oke, ini intronya ya biar tahu background keluarga saya kayak apa. Jadi pertama kali saya main Tinder bener-bener clueless dan ikut aja alurnya seperti apa. Maksudnya kalau lawan bicara saya bahas A ya udah saya ngikut bahas A biar nyambung aja gitu. Singkatnya, saya match dengan laki-laki sebut aja T usia 30 tahun pada saat itu. Beda dengan match-match sebelumnya yang biasanya bahas pekerjaan, karir dan status. Dia ini bahasnya ringan-ringan aja soal tempat-tempat wisata yang bagus. Tempat kuliner yang enak dengan harga murah di kota tempat saya domisili waktu itu. Ya saya ikut-ikut aja dong dengan topik yang dia bahas dan juga memberikan feedback soal tempat wisata beken yang hits pada saat itu. Intinya sama sekali gak bahas soal pekerjaan saya apa dan dia juga gak bahas pekerjaannya apa. Saya santai aja dan bales chat dia di Tinder apa adanya. Lalu setelah 2 minggu chat di Tinder dia mulai nanyain kontak personal saya seperti nomor WA atau Line. Saya waktu itu agak keberatan karena dari sekian match di Tinder belum ada yang saya bawa ke kontak personal. Tapi saya lihat profil si laki-laki ini sepertinya baik dan dari foto-fotonya di Tinder juga jelas wajahnya seperti apa dan saya gak punya firasat buruk sekalipun ke dia. Akhirnya saya kasih line saya ke dia karena untuk nomor WA khusus untuk orang-orang yang betul-betul saya kenal di real life bukan dari medsos. Di line dia ngajak telepon. Saya mengiyakan di sela-sela kerjaan saya. Saat itu saya masih WFH karena pandemi. Dan dia masih membahas hal-hal yang ringan dan saya pun memberikan feedback sehingga obrolan kami terasa nyambung dan cocok. Singkatnya dia ngajak ketemuan. Dan saya okein tapi bisanya malam setelah saya menyelesaikan kerjaan. Dan dia pun setuju. Karena baru ketemu pertama kali. Saya nolak dijemput dan ingin ketemuan LGSG di tempat. Dia ngajakin ke tempat makan yang menurut dia lokasinya tengah-tengah antara kos dia dan kos saya. Saya pun setuju dan langsung menuju ke sana di jam yang disepakati. Ternyata dia sudah sampai duluan di sana. Dengan kaos dan celana panjang. First impression saya ke dia ya gak jelek tapi juga gak ganteng. Badannya lumayan tinggi mungkin sekitar 180-an cm. Lalu saya pun duduk dan pesan makanan. Anehnya dia gak pesan apapun dan bilang dia gak lapar. Oke lah ya udah jadi saya makan duluan. Di sela-sela makan kami tetap ngobrol dan tiba-tiba dia bilang mau nyicipin makanan saya. Saya sebenarnya tipikal orang yang gak suka berbagi makanan dengan orang lain apalagi orang asing. Tapi karena saya waktu itu gak bisa nolak apalagi kesan saya ke dia masih baik. Walaupun pas dia bilang mau nyicipin makanan saya udah mulai ilfeel. Jadi saya mengiyakan tapi tolong minta sendok baru sama pegawai tempat makannya. Dia pun ngambil sendok baru lalu tanpa malu-malu nyendokin makanan saya dan dia pun makan. Dan yang bikin saya makin ilfeel dia gak cuma nyendok sekali tapi beberapa kali sampai saya harus mengikhlaskan makanan yang baru saya suap dan saya pesan makanan baru. Di situ saya udah mulai bete kenapa nih cowok gak pesan makan sendiri? Ini laki-laki lebih tua dari saya. Usia 30 tahun. Kami baru ketemu tapi udah berani nyicipin makanan saya dan gak nolak ketika akhirnya saya kasih makanan saya buat dia abisin. Kayak ginilah kira-kira rakusnya dia makan. Makanan saya loh. Saya yang beli. Saya mulai merasa gak nyaman tapi dia seperti gak melihat gelagat saya yang udah ilfeel. Akhirnya saya memberanikan diri tanya ke dia apa kerjaan dia dengan nada yang saya usahakan sesopan mungkin. Dia pun dengan santainya menjawab bahwa dia gak punya kerjaan yang settle saat ini. Saya pikir apa mungkin karena pandemi, tapi ternyata tidak. Dia benar memang pernah berkuliah. Saya udah cek di Webdikti memang betul dia menyelesaikan kuliah 4 tahun. Tapi memutuskan berwirausaha. Masalahnya usaha dia gak ada yang bertahan lama. Dia sempat jualan minuman kekinian. Cireng isi.
makanan dan apalah itu. Saya gak gitu mendengarkan karena saya mulai menyesal dengan pertemuan pertama ini dan bermaksud untuk mengakhiri sesegera mungkin. Saya terlalu naif gak nanya kerjaan dia di chat lebih dulu supaya gak terlanjur seperti ini. Karena memang tujuan saya minimal bertemu dengan laki-laki pekerja juga, atau kalau memang berwirausaha pun gak apa-apa, yang penting ada pemasukan, penghasilan, jadi obrolan bisa lebih nyambung. Akhirnya saya pun pamit dan malah gak sempet ngabisin minuman saya karena terlanjur kecewa. Dia masih tanpa malu-malu ngabisin minuman saya dong. Diseruput sampai habis. Ngerti kan? Yang sampai suara seruputannya kedengeran kenceng banget kayak orang gak pernah minum. Lalu tanpa basa-basi sampai di kos saya langsung blokir dia dan unmatch di Tinder, dan bersyukur saya gak mengiyakan ajakan dia jemput saya di kos karena saya gak mau tempat tinggal saya diketahui sama dia. Pelajaran buat kalian perempuan ya. Kalau mau janjian sama laki-laki yang baru dikenal, usahakan janjian di tempat, jangan mau dijemput. Kita gak akan tahu first date terilfil apa yang bakal dialami. Dan kita berhak merasa aman ketika pada akhirnya gak cocok untuk ngelanjutin pertemuan. Sekian.